Pendekar Sentanu, orang yang berbudi tinggi. Andika, kau harus berhati-hati. Dunia persilatan sudah tahu bahwa kematian pendekar Sentanu di wilayah kita dengan cara curang. Mungkin si Andika lagi. Siapa Andika, Paman? Mau jadi jagoan ya? Tidak malu main keroyokan. Aku sangat beruntung atas kedatanganmu. Ah, pendekar Andika bisa saja. Di suatu tempat di pesisir selatan, pendekar Andika sedang menantikan sahabatnya Ki Sentanu untuk berlatih tanding dan saling uji kemampuan olah kanuragan. Itu, pendekar Sentanu datang. Tak berselang lama, tamu yang dinanti datang. Ki Sentanu didampingi oleh istrinya. Pendekar Sentanu tak pernah mengabaikan undangan yang diberikan tiap orang. Bagaimana kalau kita cari tempat untuk bertanding? Silakan, saudara yang menentukan. Setelah berbasa-basi, mereka pun lalu menuju ke sebuah tempat di pinggiran laut selatan. Mari kita mulai. Mari. Andika langsung menyabut pedangnya. Sentanu pun bersiap dengan tongkat saktinya. Terjangan Andika dengan mudah dihindari oleh Sentanu. Beberapa kali tebasan pedangnya ditangkis oleh tongkat sang lawan. Hari sudah mulai senja. Besok kita lanjutkan pertarungan ini. Baiklah. Akhirnya duel berlangsung singkat. Mereka pun sepakat untuk melanjutkan pertarungan esok pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam harinya Andika kemudian menyambangi kamar Ki Sentanu. Mereka pun bersepakat untuk melanjutkan pertarungan kembali esok tanpa ada yang terluka. Hendaknya dalam pertarungan kita besok, jangan saling melukai. Kita tidak saling bermusuhan. Itu memang yang kuharapkan. Keesokan harinya, duel pun berlanjut. Andika langsung menyerang dengan pedangnya. Terjangannya membuat Sentanu kewalahan hingga ia tergores pedang Andika. Tidak apa-apa. Mari kita lanjutkan. Ki Sentanu lalu terkapar. Pedang Andika ternyata sudah dilumuri racun oleh seseorang. Sentanu, siapa yang berbuat begini keji? Siapa yang melakukan semua ini? Tanta! Singkat cerita, beberapa tahun kemudian anak Sentanu yaitu Sentana sudah dewasa. Ia dilatih ilmu silat oleh ibunya Sekartana dan pamannya Gurdi. Kau perlihatkan jurus tendanganmu yang lain. Bagus, Sentana. Suatu ketika, sesaat setelah dari sungai, Sekartana dihadang dan diserang oleh beberapa orang. Awalnya ia mampu melawannya, namun sebuah tusukan dari belakang membuat Sekartana tak berdaya. Ayo kita pergi. Beberapa saat kemudian Gurdi menemukan Sekartana yang tergeletak dan sudah tak bernyawa lagi. Disusul kemudian dengan kehadiran Sentana. Nanti Paman ceritakan. Mungkin si Andika lagi. Sekarang
Mari kita kuburkan. Beberapa hari kemudian, saat sedang tertidur di atas pohon, Sentana terbangun oleh suara keributan. Ia menyaksikan seorang pendekar wanita bertarung dengan beberapa orang. Jangan main bokong. Tidak malu. Main keroyokan. Mau jadi jagoan ya? Jangan ikut campur. Sentana yang berjiwa satria lalu turun untuk membantunya. Dengan beberapa gebrakan dan jurus-jurus, ia mampu membuat gerombolan ini ngacir. Biarkan mereka pergi. Sentana lalu mengajak gadis tersebut menuju pondoknya. Saat melintasi sungai, seorang wanita mengamatinya dari balik batu besar. Wanita tersebut adalah Rati, seorang pendekar yang sedang mengemban sebuah misi. Ia lalu berpura-pura hanyut di sungai agar Sentana menyelamatkan dirinya. Terus peluk aku. Dia pacarmu ya? Kau menipu aku ya? Sentana lalu bergegas pergi meninggalkan Rati dan menuju pondoknya. Inilah gubuku. Ayo masuk. Dengan keramahannya, Sentana membawa masuk gadis tersebut ke dalam pondoknya. Ia bernama Safitri. Keesokan paginya di sungai, Safitri bertemu dengan Gurdi. Sedang apa Nona di sini? Habis cuci muka. Saat bersamaan muncul juga Seruni yang menyindir Safitri. Hebat. Kemarin yang muda. Maksudmu apa? Sekarang yang tua. Mendengar ocehan Seruni, Safitri pun langsung menerjangnya. Terjadilah duel seru di antara dua pendekar wanita ini sebelum akhirnya Sentana datang. Tuh, pacarmu yang muda datang. Ada apa ribut-ribut? Gurdi lalu menjelaskan siapa Sentana dan Safitri. Betapa terkejutnya dua orang muda-mudi ini mendengarnya. Nona Safitri, Sentana ini adalah putra kakakmu, pendekar Sentanu. Ponakanmu, Sentana, ini adalah bibimu, Safitri. Kasihan. Mereka pun berpisah. Sentana dan Gurdi bertemu kembali dengan Rati yang sedang bertikai dengan sebuah perguruan silat. Rati yang mahir bela diri dengan mudah menjatuhkan lawannya ini. Lencana ini milikku. Dengan cepat, Sentana meraih lencana perguruan di leher Rati. Gadis pendekar ini lalu mengejarnya. Rati yang kesal kembali menerjang Sentana dengan jurus-jurus yang ia miliki. Sentana yang melihat lawannya tak bangun lalu menghampirinya. Lagi-lagi untuk kedua kalinya Sentana tertipu oleh akting Rati yang mengambil kembali lencana tersebut. Lagi-lagi kau tertipu. Ambillah kalau kau berani. Kali ini Sentana tak main-main. Ia terus menggebrak Seruni dengan pukulan dan tendangan dengan cepat. Sementara itu, di pondoknya, Andika kedatangan tamu, seorang pendekar utusan dari sebuah perguruan. Ada surat untuk pendekar. Semburan api panas mengenai kedua mata Andika. Ia nampak tak bisa melihat seketika. Siapa menyuruhmu? Walau pandangannya memudar, Andika masih mengimbangi permainan silat dari lawannya ini. Pukulan dan tendangannya membuat lawannya ini tersungkur. Namun beberapa orang bertopeng muncul mengepung dan menyerangnya.
Andika hanya mengandalkan naluri pendengarannya untuk menghindari serangan-serangan tersebut. Di kejauhan, nampak Sentana dan Rati melihat Andika terdesak. Mereka pun lalu berusaha membantunya. Dengan kelincahan Rati dan kesigapan Sentana memainkan jurus-jurus silatnya, mereka mampu membuat orang-orang bertopeng ini jatuh bangun menahan sakit oleh gempuran kedua pendekar tersebut. Melihat calon lawannya tak bisa melihat, Sentana mengurungkan niatnya. Kalau dia sembuh, itu lebih baik bagiku untuk mengadakan perhitungan. Karena kaulah pembunuh kedua orang tuaku. Aku tidak rela kau dibunuh orang lain. Bagaimana kalau aku pergi dulu untuk mencari obat? Mereka lalu pergi mencari obat penawar untuk pendekar Andika. Namun di jalan mereka dicegat oleh Jaitun, salah satu ahli racun dari golongan hitam. Di mana aku dapat bertemu dengan ahli racun? Orang luar, jangan harap bisa mendapatkannya. Sombong sekali kamu ini. Rati lantas menerjang wanita tersebut. Ia melancarkan serangan-serangan cepat yang menjatuhkan lawannya. Rati dengan sigap menangkap benda yang dilemparkan dan ternyata mengandung racun yang mematikan. Kau temui adik seperguruanku. Kau tidak ingin tahanmu hancur. Dia tinggal di hutan sana. Telapak tangannya terasa panas dan menghitam. Sentana lalu memapahnya memasuki hutan guna bertemu dengan Dewi, ahli racun yang lainnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolonglah mengobatinya terlebih dahulu. Coba kemari. Akhirnya dengan perasaan ragu, Rati memasukkan tangannya ke dalam dangdang yang sudah berisi ramuan penawar racun tersebut. Aku mohon obat mujarab untuk mengobati kebutaan karena racun. Siapa yang buta? Pendekar Andika. Dalam sekejap, tangan Rati kembali pulih dan Dewi Racun pun bersedia untuk membantu memulihkan mata dari pendekar Andika. Mari, aku ambil obat dulu. Kelihatannya Dewi jatuh cinta padamu. Kau cemburu ya? Mereka lalu bergegas menuju pondok Andika. Sesampainya di pondok, pendekar Andika sudah menantinya. Aku membawa Nona Dewi untuk mengobati matamu. Oh, bagaimana? Mari, kita mulai saja pengobatannya. Dewi Racun pun kemudian mulai memproses pengobatan mata dari ketua perguruan macan kumbang ini. Lakukanlah. Mari kita ke dalam. Singkat cerita, mata Andika telah pulih. Ia lalu mengunjungi makam Ki Sentanu. Nampak Sentana mendengarkan ucapan Andika dari balik pohon. Hari ini aku bertemu dengan putramu. Dia telah dewasa. 20 tahun yang lalu, aku dengan tidak sengaja telah membunuhmu. Silakan, aku rela kau bunuh. Pendekar muda ini lalu menghampirinya untuk meminta penjelasan kepada Andika. Ada orang lain yang mengoleskan racun pada pedangku. Aku curiga pada Branta. Walaupun dia adik seperguruanku, dia berhati iblis. Rencana rapat yang akan diadakan oleh Ki Ageng Rahul itu hanya merupakan suatu jebakan. Biarlah aku mencari Branta di sana. Tiba pada hari haknya, rapat para pendekar untuk menentukan ketua dunia persilatan digelar di Padepokan Ki Ageng Rahul. Ranta, mulai. Baiklah, kita mulai saja. Pemenang terakhir akan menjadi ketua dunia persilatan. Namun tiba-tiba Andika dan Sentana muncul. Mereka berusaha menyadarkan para pendekar agar tak terbujuk siasat jahat dari Ki Ageng Rahul. Pendekar-pendekar yang senasib, jangan mau diadu dombakan oleh Ki Ageng Rahul. Betul. Kalian akan sia-sia. Melihat tamu yang tak diundang, Ki Rahul meminta para anak buahnya untuk menangkap Andika dan Sentana.
Nampak juga Rati yang menyusup diam-diam. Ia lalu mengincar Ki Ageng dengan senjata rahasianya. Rati lalu menggebrak Jaitun dengan cepat. Jaitun pun kembali melemparkan senjata beracunnya. Di sisi lain, pendekar Andika pun tak kalah sengit bertarung dengan Ki Durga, salah satu tokoh sakti rimba persilatan. Rati terus menerjang lawannya hingga terdesak. Jaitun tak mampu mengimbangi ilmu silat Rati. Ia pun terkapar dan tak mampu melawan gempuran lawannya ini. Pendekar Andika akhirnya berhadapan dengan Branta, adik seperguruannya yang telah membelot. Melihat ketangguhan Ki Durga membuat Sentana harus melawannya. Ki Durga lalu melancarkan pukulan ganda yang mengandung racun ke perut Sentana. Andika! Dewi Racun yang melihatnya lalu memanggil Andika dan membawa pergi Sentana menjauh. Racun dalam tubuhnya harus disedot habis untuk menyelamatkan nyawa Sentana. Dewi Racun akhirnya berkorban demi perjuangan Sentana dan para pendekar aliran putih lainnya. Dewi. Duel seru para pendekar ini pun kembali tersaji. Andika mengambil lawan Branta. Ia terus melancarkan jurus-jurus saktinya untuk mengalahkan Branta. Sedangkan Rati berduel seru dengan Sengkala, saudara seperguruannya yang juga ikut membelot ini. Tak ketinggalan Sapitri yang baru bergabung terlibat duel seru dengan Ki Durga. Hunusan senjata Savitri dihadang dengan kedua telapak sakti Ki Durga. Ia pun mencekek leher Savitri dengan ajian racunnya. Namun beruntung, seseorang bertopeng menyelamatkannya dan menyerang balik Ki Durga. Paman Guru. Sentana yang telah pulih ikut membantu. Kini ia berhadapan dengan Branta. Pendekar Andika bergantian melawan Sengkala, sedangkan Rati harus berhadapan dengan Ki Durga yang kini kewalahan menghadapi dirinya. Kembali ke pertarungan Sentana dengan Branta. Ia kini menggunakan tongkat sakti milik ayahnya. Terjangan dan kombinasi dari pukulan tongkatnya menghentak membuat Branta kewalahan. Ki Durga bersiap menerjang dengan pukulan beracunnya, namun Rati dengan gesit menahan gempurannya dan menghajarnya sampai lawannya ini sempoyongan. Lalu tiba-tiba Savitri menghujamkan senjatanya ke tubuh Ki Durga. Di sisi lain, pendekar Andika berusaha mengalahkan Sengkala. Sebuah hantaman keras membuat Sengkala kesakitan. Tak menunggu lama, Andika lalu menghabisinya. Andika. Setelah berhasil mengalahkan lawan-lawannya, mereka pun lalu menghampiri Dewi Racun dan perjuangan pun telah usai.